Halo semuanya, di pembahasan kita kali ini kita bakal membedah tuntas sebuah panduan praktis yang dijamin bisa menjawab salah satu misteri paling epik di dunia kerja, perbedaan karakter rekan satu tim kita. Kalau kamu pernah ngerasa frustrasi atau bingung dengan dinamika kantor yang kadang rumit banget, nah kamu ada di tempat yang tepat. Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung, kenapa sifat orang itu bisa beda-beda banget? Mungkin kamu sering ngebatin, kok rekan kerja gue yang satu ini nggak bisa berhenti ngomong ya pas meeting, sementara yang satunya lagi diam aja dan baru ngirim email panjang lebar setelah meeting kelar. Pengalaman kayak gini tuh nyata banget kan di keseharian kita? Nah, kabar baiknya, perbedaan perilaku kayak gini sepenuhnya normal loh. Untuk membedah hal ini, kita punya 5 poin cepat hari ini, mulai dari misteri perbedaan karakter, mengenal konsep dasar MBTI, 4 dimensi gaya komunikasi, gambaran 16 tipe kepribadian, sampai akhirnya kita nemuin kunci kerja sama tim. Tujuannya cuma satu, bikin gaya komunikasi dan sinergi tim kamu jadi jauh lebih tajam. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri perbedaan karakter. Setiap hari di kantor, kita pasti ngelihat kontras yang luar biasa. Ada orang yang aktif banget lempar ide, sementara yang lain lebih suka mengamati dalam diam. Ada manajer yang gila detail dari A sampai Z, sementara ada anggota tim yang kerjanya justru paling jago kalau dikasih kebebasan dan bisa spontan. Kenapa realitas ini bisa terjadi? Yuk, langsung aja kita masuk ke bagian 2, mengenal konsep dasar MBTI. Anggap aja konsep ini tuh semacam cincin penerjemah atau alat dekoder utama kamu buat mecahin misteri interaksi kita sehari-hari di tempat kerja. Jadi, apa sih sebenarnya MBTI itu? Singkatnya, Myers-Briggs Type Indicator ini adalah metode pengelompokan kepribadian yang asalnya dari teori psikolog terkenal, Carl Gustav Jung. Zaman sekarang, metode ini tuh sering banget dipakai sama berbagai organisasi besar buat program pengembangan diri. Kenapa? Ya karena ini fondasi psikologis yang solid banget buat ngevaluasi diri kita sendiri dan benar-benar paham sama orang-orang yang duduk di sebelah kita setiap hari. Nah, intinya tuh ada di sini. MBTI ngebantu kita paham 4 pilar utama dari cara kerja manusia. Pertama, dari mana kita dapat energi. Kedua, gimana cara kita nerima informasi. Ketiga, gimana proses kita ngambil keputusan. Dan keempat, cara kita ngejalanin rutinitas sehari-hari. Kombinasi dari 4 pilar inilah yang nantinya bakal merangkum kerumitan perilaku manusia ke dalam 16 tipe kepribadian yang unik. Lanjut ke bagian 3, 4 dimensi gaya komunikasi. Ini dia nih inti dari materi kita. Siap-siap ya, karena paham kontras dimensi ini benar-benar bisa secara harfiah ngubah cara kamu ngobrol dan interaksi sama tim kamu. Dimensi pertama yang kita bahas adalah introvert lawan extrovert. Tapi tunggu dulu, kita harus lurusin satu miskonsepsi besar di dunia kerja. Introvert itu bukan berarti antisosial loh. Ini murni soal gimana baterai energi kamu keisi. Tipe introvert ngecharge energi lewat waktu menyendiri atau di tempat tenang, mikir dulu sebelum ngomong, dan lebih nyaman di kelompok kecil. Sebaliknya, extrovert dapat energi justru dari interaksi sosial. Mereka itu pembicara yang aktif dan gampang banget berbaur. Dua-duanya sama-sama bisa kolaborasi dengan luar biasa, mereka cuma isi ulang daya pakai cara yang beda. Biar kebayang realitanya, coba bayangin kamu dan tim habis datang ke acara networking kantor yang gede banget. Si introvert pasti pengen buru-buru pulang, rebahan sendirian, soalnya energinya udah habis terkuras, kan? Nah, anehnya, si extrovert sehabis acara yang sama justru ngerasa makin melek, makin on, dan energinya meluap-luap. Kalau udah paham hal simpel ini, kamu nggak bakal lagi maksarkan introvert buat ikutan nongkrong habis meeting maraton yang melelahkan. Terus, masuk ke dimensi kedua yang ngatur gimana kita nyerap informasi. Sensing lawan intuition. Orang dengan tipe sensing ini haus banget sama yang namanya fakta, detail realistis, dan bukti nyata. Kasih mereka data. Tapi kebalikannya, tipe intuition justru mekar lewat ide-ide kreatif, imajinasi, dan suka ngelihat visi ke depannya atau gambaran besar. Mereka nggak mau tuh pusing terjebak mikirin hal-hal teknis yang kecil. Contoh paling gampang buat nangkep konsep ini tuh pas mereka lagi baca sebuah dokumen, katakanlah briefing proyek di kantor. Tipe sensing bakal bener-bener neliti instruksi teknisnya sedetail dan setepat mungkin. Tapi tipe intuition, pikiran mereka udah kemana-mana, langsung mikirin makna tersembunyi atau inovasi apa nih yang bisa dibikin dari arahan ini. Bayangin dokumennya sama persis, tapi cara nangkepnya beda bumi dan langit. Setelah nyerap info, sekarang gimana ngambil keputusannya? Ini dia dimensi ketiga. Thinking lawan feeling. Tipe thinking mutusin sesuatu murni pakai logika, objektif, dan efisien. Target mereka adalah keadilan yang masuk akal. Nah, kalau tipe feeling, mereka ngambil keputusan pakai empati. Harmoni tim dan hubungan antar orang tuh prioritas nomor 1. Mereka benar-benar mikirin gimana dampak keputusan itu ke perasaan timnya.
Perbedaan ini bakal kelihatan banget pas kita ngadapin ujian terbesar dalam tim, menangani konflik. Pas suhu meeting lagi panas-panasnya, tipe thinking bisa dengan gampang minggirin emosi dan langsung nyari solusi paling logis. Tapi di sisi lain, tipe feeling bakal bertindak jadi jangkar emosi tim, mastiin kalau meskipun masalahnya berat, semua orang tetap ngerasa dihargai. Tim yang jago pastinya butuh penyeimbang dari dua pendekatan ini dong. Dimensi yang keempat dan terakhir adalah soal gaya hidup dan struktur kerja. Judging lawan perceiving. Sedikit catatan nih, judging di sini nggak ada hubungannya sama sifat suka ngejudge orang ya. Tipe J ini adalah orang-orang yang cinta mati sama jadwal, kepastian, dan terorganisir banget. Nah, kalau tipe P atau perceiving, mereka tuh super fleksibel, gampang adaptasi, dan ngerangkul spontanitas. Mereka lebih suka ngebiarin opsi mereka tetap kebuka buat hal-hal baru. Paling gampang lihatnya pas mau liburan, atau kalau di kantor, pas nyusun jadwal launching produk. Tipe judging pasti udah bikin itinerary super lengkap dan detail per jamnya. Terus gimana sama perceiving? Mereka lebih suka bersantai, let it flow aja, dan nikmatin momen secara spontan. Di kantor, tipe judging bakal mastiin target kelar tepat waktu, sementara tipe perceiving yang bantu tim bermanuver cerdas kalau tiba-tiba klien minta revisi mendadak. Oke, masuk ke bagian 4. Gambaran 16 tipe kepribadian. Kayak yang udah sempat disinggung tadi, waktu kita meracik dan menggabungkan preferensi dari 4 pilar tadi, kita secara harfiah melahirkan 16 profil unik yang mewakili keberagaman karakter di ruang kerja kita. Dari gabungan itu, muncullah tipe-tipe kayak INTJ, si penyusun strategi yang mandiri, atau INTP yang super kreatif dan haus tantangan. Ada juga ISTJ yang tegas dan terorganisir. Satu hal yang harus banget kita ingat, nggak ada loh yang namanya tipe terbaik atau terburuk. Semuanya punya peran krusial. Keahlian ISTJ ngatur alur kerja itu sangat dibutuhkan, sama persis kayak kita butuh keceriaan ISFP buat nyatuin mental tim pas lagi dikejar deadline. Akhirnya kita sampai di bagian 5, kunci kerja sama tim. Disinilah letak bayarannya. Gimana sih caranya kita pakai alat decoder ini dan secara aktif gunain itu buat mendongkrak budaya di tempat kerja kita? Kekuatan sejati MBTI itu bukan cuma soal tahu 4 huruf kamu apa, tapi soal dampaknya di dunia nyata. Ini tentang sadar akan batasan diri kita, ngerti gimana rekan tim kita nerima instruksi, dan yang paling penting, ningkatin komunikasi harian kita. Contohnya, kalau kamu tahu manajer kamu itu tipe sensing, ya kasihlah presentasi spreadsheet yang isinya fakta konkret, jangan ide abstrak yang ngawang-ngawang. Inilah pondasi nyata buat ngebangun tim yang tangguh. Ada satu kutipan bagus banget dari sumber materi kita yang rangkum ini semua dengan sempurna. Dengan memahami kepribadian, kita bisa lebih menghargai perbedaan dan mengurangi kesalahpahaman. Ingat ya, kerangka MBTI ini tuh sekedar alat buat numbuhin empati, bukan kerangkeng buat ngotak-ngotakin teman sekantor. Perbedaan cara kerja itu bukan gangguan, tapi justru elemen vital yang bikin ekosistem kantor jadi inovatif. Sebagai penutup dari sesi penjelasan kita kali ini, saya mau ngasih satu pemikiran terakhir buat kamu. Coba deh refleksikan sebentar aja gaya interaksi kamu di kantor selama ini. Kira-kira, kamu sendiri itu termasuk tipe MBTI yang mana nih? Pahami diri kamu, berempati sama teman di sebelah kamu, dan jadikan perbedaan itu sebagai senjata rahasia kerja sama tim kamu. Terus belajar, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.